Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar menghindari kesalahan dalam membeli asuransi. Dan bersama saya di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini terkadang nasabah membeli asuransi barangkali karena sungkan, ditawari oleh temannya ataupun saudaranya, begitu ya Pak ya. Nah kadang tidak dicek lagi, bahkan tidak mengerti polis apa yang dibelinya. Betul. Bagaimana pandangan Bapak seperti ini? Ya, pada saat kita membeli sesuatu atau dalam hal ini membeli polis asuransi jiwa, sudah seharusnya kita mengetahui apa yang kita beli. Jadi jangan karena sungkan atau percaya saja dengan teman kemudian udah deh apa aja yang ditawarin udah pasti cocok. Jadi saya sebagai pembeli atau kita sebagai pembeli mesti mereview apakah benar produk yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Nah, kiranya yang harus dilakukan saat kita mendapatkan tawaran untuk membeli sebuah produk asuransi, apa yang harus kita telah terlebih dahulu? Pada saat kita mendapatkan penawaran produk asuransi, yang paling penting kita review terlebih dahulu adalah apakah produknya sesuai dengan kebutuhan saya. Kemudian apakah saya sanggup membayarkan preminya sesuai yang diperjanjikan. Karena program asuransi itu kan bermacam-macam masa waktu untuk pembayaran preminya. Jadi bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Komitmennya jangka panjang. Jadi kita mesti melihat bahwa apakah saya sanggup konsisten membayarkan, disiplin membayarkan, dan apakah produknya sesuai dengan saya. Kemudian proteksi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang saya atau keluarga saya butuhkan. Oke, jadi hal-hal inilah yang sebaiknya memang harus dibicarakan terlebih dahulu dengan agen asuransi yang paling tidak menawarkan itu, ya Pak ya, agar tidak terjadi kesalahan. Jadi kita mesti diskusikan, karena biasanya tenaga pemasaran atau agen asuransi dalam menawarkan produk dia tidak membawa satu jenis. Jadi kita melihat dari range produk yang dimiliki, berapa banyak produk yang ditawarkan, kemudian mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan karena saking percayanya beli apa aja yang ditawarkan. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya membeli tawaran dari teman maupun saudara yang seorang agen, tapi memang harus sesuai dengan kebutuhan kita. Gak ada salahnya kita beli dari agen asuransi yang saudara dekat dan lainnya, tapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita dan keluarga kita. Oke, sebetulnya apa sih umumnya kesalahan yang dilakukan oleh nasabah saat membeli asuransi, Pak? Nah, kesalahan pada saat membeli yang pertama yang paling umum adalah seperti tadi, nggak tahu produknya, main bayar aja. Yang kedua adalah misalnya secara ekonomis, nilai ekonomis dari seseorang itu misalnya di angka tertentu, tapi membeli produk yang uang pertanggungannya tidak bisa mengcover nilai tadi, karena hanya asal beli saja. Jadi uang membeli pertanggungan produk terlalu kecil barangkali. Uang pertanggungannya, ataupun nilai ekonomisnya di angka tertentu, tapi karena mungkin mau dilihat lebih gaya lah, atau mungkin mau dilihat lebih mapan, beli yang pertanggungan yang luar biasa besar. Ingat yang tadi saya sampaikan, ini komitmen jangka panjang. Kita wajib membayarkan premi setiap tahunnya. Jadi ini semua yang mesti dipikirkan. Jangan sampai juga uang preminya pada akhirnya tidak bisa terbayar, begitu ya Pak ya? Itu yang tadi yang menjadi salah satu masalah juga pada saat kita sudah menjalankan satu kali pembayaran premi, kemudian pembayaran premi lanjutannya kita tidak mampu, proteksi kita akan hilang. Oke, apakah memang kemudian saat kita membeli sebuah asuransi kita harus menginformasikannya ke seluruh keluarga? Ya, nah itu hal kesalahan yang juga cukup sering ada di masyarakat kita. Beli program asuransi tapi tidak menginformasikan kepada keluarga atau pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat. Jadi pada saat membeli, orang yang membeli tersebut harus menginformasikan kepada keluarganya ataupun pihak yang menerima. Karena misalkan terjadi sesuatu sampai misalnya meninggal dunia, kalau nggak ada yang tahu bahwa dia punya proteksi, punya asuransi, keluarganya nggak tahu bahwa ada yang bisa diklaim sebagai uang pertanggungan karena meninggalnya si tertanggung tadi. Baiklah Pak Irsa, ini barangkali sebagai penutup bisa diberikan saran bagi pemirsa di rumah untuk menghindari kesalahan dalam membeli sebuah asuransi. Yang paling penting adalah kita review apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Kemudian sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ingat, asuransi adalah komitmen jangka panjang. Jadi kita mesti punya komitmen dan disiplin yang tinggi terhadap produk yang kita beli. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh